Halo semua, selamat datang di Kata episode 2. Jadi video kali ini gue mau ngebahas soal panduan praktis memahami dan mengkonfigurasi protokol SSA untuk pemula dan expert. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas banyak hal, terutama tentang apa yang dimaksud dengan SSA, gimana cara mengkonfigurasinya, melakukan setup SOC proxy, sampai tips and tricks menggunakan SSA yang baik dan benar. So, yang penasaran, jadi langsung aja kita ke videonya ya. Oke, pertama gue akan kenalan dulu. Jadi perkenalan, nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus itu ada website gue juga di agung2001 github.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga. Mungkin kita bisa kenalan, sharing, dan kolaborasi lewat situ ya, geng. Oke, terus seperti video-video gue sebelumnya, gue akan selalu shout out juga soal playlist yang gue buat, itu kata, atau kemampuan akan teknologi dan bahasa. Nah, ini adalah playlist yang gue buat, yang intinya adalah ngulas tentang masalah programming, desain, arsitektur, dan macam-macam. Ya, intinya ini adalah platform bagi gue untuk bisa berbagi pengalaman dan juga untuk bisa belajar bareng nih sama teman-teman semua soal ya masalah tadi yang gue bilang gitu. Jadi mungkin yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya, geng, biar gue tambah semangat nih bikin-bikin video kata selanjutnya gitu. Oke, jadi langsung aja ke materinya ya. Oke, gue akan mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan SSH atau Secure Shell ya, oke. Jadi ini ya penjelasannya. SSH or Secure Shell is a network protocol used to securely access and manage remote machines over an unsecured network. SSH provide a secure and encrypted communications channel between the clients and the server, ensuring that data transmitted over the network is protected from eavesdropping and unauthorized access gitu. Jadi kalau gua biasanya itu kalau misalnya gue mempelajari sesuatu, gua tuh biasanya menganalogikan atau menggambarkan ini di dalam kepala gua gitu. Nah, untuk SSA ini, gua itu menggambarkan SSA ini tuh ibarat kayak misalnya sebuah jalan menuju kantor gitu. Oke. Jadi anggap aja kita kan biasanya ada rumah dan ada kantor kan. Anggap rumah itu ibaratnya kayak komputer kita, entah itu PC, laptop, atau apapun itu. Nah, terus juga ada kantor. Kantor ini remote mesin atau bisa juga disebut sebagai server kita ya, atau server kantor lah gitu kan. Nah, jadi SSH ini menyediakan jalan untuk dari rumah kita ke kantor ini yang aman gitu, yang nggak belok sana belok sini. Jadi dia sediain jalannya gitu, yang aman dari rumah ke kantor gitu. Nah, itu sih yang selalu gua pahami dan selalu gua analogikan soal SSH ini sendiri gitu. Nah, SSH ini ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama ada encryption. Gue baca lagi ya. Encryption SSH uses encryption algorithm to secure the communications between the client and the server. This ensure the data including login credential and the other sensitive information is encrypted and cannot be intercepted by malicious actors. Jadi tadi kita udah tahu ya apa itu SSH dengan menganalogikannya sebagai jalan dari rumah ke kantor. Nah, encryptions ini kita analogikan lagi, kalau gue menganalogikan ini berarti kayak pagar. Nah, kan lu udah tahu nih jalannya ke kantor lewat mana gitu kan. Nah, jalan ini dipagerin nih sama SSH nih kan. Biar nggak semua orang tuh bisa lihat waktu lu lagi jalan nih. Dia nggak bisa ngelihat lu lagi jalan apa enggak, lu pakai baju apa, dia nggak bisa ngelihat karena jalanan itu dipagerin, benar-benar ditutup gitu. Itu yang namanya encryption gitu. Jadi data yang lewat dari jalanan tersebut itu benar-benar nggak kelihatan gitu sama orang luar karena di encrypt gitu. Itu salah satu fitur dari SSH. Lalu fitur yang kedua ada yang namanya authentications. SSH requires users to provide authentication credentials, usually username and password, to access the remote machines. It also supports key-based authentications, where users can use public and private key pairs to log in, which is considered more secure than password-based authentications. Nah, jadi sederhananya, again analoginya lagi, SSH ini tadi kan jalannya lu udah dipagerin sama dia kan, udah dikasih enkripsi nih sama dia. Jadi lu kalau misalnya hacker kalau mau dia nggak bisa ngelihat lu jalan ke kantor gitu. Lu pakai baju apa, dia tidak bisa mengidentifikasinya, tadi sudah di encrypt. Lalu yang kedua, SSH ini juga memberikan fitur yang namanya authentication. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya lu mau masuk ke dalam satu gedung, kan lu pasti diperiksa dulu dong, ya kan? Lu diperiksa dulu sama mas-mas botak ini kan. Ya, jadi lu diperiksa dulu gitu. Oh, lu kesini mau ngapain gitu. Terus abis itu segala macam ada security stepnya yang lu harus lewatin untuk bisa masuk ke dalam si kantor ini kan.
Salah satunya adalah mungkin lu ditanyain username sama password. Lu kalau misalnya mau masuk ke sini, username sama password lu apa gitu. Biasanya kan kayak gitu kan. Lu baru kemudian nanti baru bisa dikasih akses masuk ke dalam gedung tersebut gitu. Nah, tapi salah satu yang kalau misalnya mungkin cuma pakai username and password doang, itu nanti biasanya kan orang nguping gitu. Misalnya lu pas lagi lu lagi mau masuk ke dalam kantor, dia nguping nih, oh username-nya ini, oh passwordnya ini, gue tahu nih, oh yaudah gue masuk gitu. Kalau cuman pakai username and password, jadi dibilang di sini SSH juga memberikan satu fitur yang namanya key pair. Nah kalau key pair, analogi sederhananya anggap aja kayak tag di suatu kantor gitu kan. Nah kalau misalnya lu mau masuk suatu kantor, kalau kantor yang aman, dia nggak ditanyain lagi username sama password lu tuh apa, enggak. Yang lu mau masuk kantor itu tuh biasanya lu cuman nge-tap doang. Oh ID card lo ini lu nge-tap terus abis itu lu masuk deh ke dalam kantornya gitu kan. Jadi lebih aman gitu kalau misalnya lu pakai kayak gini, karena ID card ini nanti lu harus daftarin dulu ke kantor gitu. Jadi ya ada proses sebelumnya lah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau intinya kalau misalnya pakai key pair gini, kalau pakai ID card ini jadi lebih aman. Gak semua orang kemudian bisa masuk ke dalam kantor tersebut gitu sih. Jadi itulah analogi yang gue pakai untuk yang SSH ini. Lalu selain itu SSH juga ada beberapa fitur lainnya, yaitu Secure File Transfer. SSH include feature for secure file transfer such as SCP, Secure Copy Protocol, and SFTP, SSH File Transfer Protocol. These protocols allows user to transfer files between their local machines and the remote servers securely. Oke, nah jadi kalau analogi sederhananya lagi, ibaratnya misalnya gini deh, kalau misalnya dari kantor ke rumah, kadang-kadang kan lu mesti ngirim barang kan, ngirim paket ngirim apaan kayak gitu-gitu. Nah, si SSH ini punya fitur yang namanya Secure File Transfer Protocol. Jadi, kalau kita mau ngirim barang dari rumah atau dari kantor ke rumah, ya sebaliknya gitu deh ya. Nah, itu semua gratis gitu, anggapnya gitu aja. Udah ada nih caranya, udah ada protokolnya, lu tinggal kasih tahu, terus habis itu ya udah antara kantor dan rumah dan kantor ke rumah, iya gitulah, bisa exchange file, bisa mengirim barang dengan mudah gitu, dengan pakai protokol-protokol yang ada di SSH ini. Itu sih yang ketiga fiturnya. Yang keempat ada fitur yang namanya port forwarding. SSH support port forwarding, also known as SSH tunneling, which allows user to securely forward network connection from their local machines to the remote server or vice versa. This feature is commonly used to access services or applications on the remote server that are not directly accessible from the client's network. Oke, gue akan langsung loncat dulu ya. Nanti akan gue baru balik lagi ke sini. Gini, kan kalau misalnya kita mau masuk ke dalam suatu gedung gitu kan, kita masuk gedung tujuannya apa sih gitu kan? Ya kan itu kan ini kan kita SSH ini tujuannya apa? Lu masuk ke dalam server tuh tujuannya apa? Nah, SSH sendiri tujuannya itu kalau kita mau masuk ke dalam suatu gedung, udah pasti kita pengen mengakses resource dan services yang ada di gedung tersebut. Misalnya, kita masuk ke dalam gedung, ke kantor gitu kan. Ya kan kita pasti pengen kerja dong. Lu pengen kerja nih, dalam ini ada ruangan kantornya gitu kan. Nah, terus lu juga pasti pengen pengen melakukan meeting di kantor tersebut kan. Nah, terus mungkin lu juga pengen masuk ke kafeteria juga, misalnya lu pengen makan atau ada lab di mana lu di situ tempat lu bekerja gitu. Jadi kenapa lu pengen masuk ke dalam suatu server itu karena lu pengen mengakses resource dan services yang ada di server tersebut gitu ya kan. Misalnya kalau ini gua konkretnya di dunia nyatanya, misalnya lu ada server yang nge-host websitenya lu gitu kan. Nah, lu kan pengen masuk ke dalam server tersebut kan untuk bisa mengakses ruangan website tersebut. Anggapnya website itu kayak ruangan meeting gitu kan. Nah, lu pengen nanti ngobrak-ngabrik nih website lu segala macam kan nanti dari di server tersebut kan. Nah, kenapa lu mau akses server? Ya karena lu pengen mengakses resource dan servicesnya yang ada di server tersebut. Oke, balik lagi ke tadi. Sekarang lu udah tahu tujuannya SSH. Sekarang kita balik lagi ke sini yang namanya fitur port forwarding. Nah, tapi kadang-kadang di dalam suatu kantor tuh kan ada ruangan-ruangan khusus yang nggak sembarangan orang tuh boleh akses gitu kan. Jadi misalnya kayak lab, terus abis itu ada ruang, ya misalnya ruang research and development gitu kan. Itu kan biasanya
nggak semua orang boleh masuk tuh kan, segala macam takutnya ntar kalau misalnya masuk lu ada masalah kayak gimana gitu kan. Nah, SSA ini menyediakan suatu fitur yang namanya port forwarding. Jadi di mana fitur ini bisa memberikan lu akses untuk bisa mengakses internal service-nya perusahaan. Kayak misalnya tadi itu kan, lu mau masuk ke dalam ruangan lab gitu. Nah, lu bisa setup yang namanya port forwarding. Jadi lu bisa bikin port forwarding untuk bisa masuk ke dalam ruangan tersebut gitu. Itu salah satu fitur lagi yang cukup bagus dari SSA gitu. Nah, gitu ya, itu adalah analogi-analogi yang biasanya gue pakai untuk memahami suatu teknologi. Ini salah satunya adalah SSA. Itu analoginya itu tadi ya, kantor dan rumah dan juga jalan segala macamnya itulah ya gitu. Mudah-mudahan ngerti. Kalau ada yang nggak ngerti mungkin bisa tanya di komentar di bawah ya. Tentang SSA ini gitu. Nah, terus juga gue akan jelasin juga. Jadi pas pertama kali gue belajar SSA itu, gue agak cukup bingung gitu. Apa perbedaan antara SSA sama Open SSA gitu? Ini apa sih kok ada Open SSA, ada SSA segala macam. Ini gue baca penjelasannya ya. Open SSH specifically refers to an open source implementation of the SSH protocol. It is one of the most widely used and well-known implementation of SSH. Jadi gini, kan tadi ada SSH-nya. SSH itu kan kayak jalannya segala macam, caranya, tata caranya lah ya kan. Nah, Open SSH ini ibaratnya kayak brandnya. Lu kan kalau misalnya lu beli sepatu kan ada Nike, ada Adidas, kayak gitu-gitu kan. Nah, salah satu brand yang paling terkenal itu namanya Open SSH gitu. Nah, ini open source gitu. Nah, jadi tahu ya perbedaannya. Kalau SSH itu ya cara lu mengakses mengakses masuk ke dalam kantornya itu tadi, jalannya segala macam, analogi kayak gitu-gitunya ya. Nah, kalau Open SSH itu brand yang mengorganisir ini semua gitu, yang mengimplementasikan SSH itu tadi gitu, namanya Open SSH. Jadi tahu bedanya ya. Oke. Nah, tadi gue udah bahas juga soal resource and services ya. Jadi kita pengen, kenapa kita pengen masuk ke dalam server atau remote machine, biasanya kita untuk bisa melakukan mengakses resource dan services gitu, atau melakukan konfigurasi server atau kantor gitu. Kita pengen catnya warna biru, ganti warna hijau, kuning, kayak begitu-begitu biasanya gitu kan. Mengkonfigurasi kantor kita gitu. Nah, itu sih tujuannya ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Di SSH itu juga ada yang namanya konsep yang namanya SSH key pair. Oke. Nah, jadi gue baca dulu ya penjelasannya. An SSH key pair consists of two cryptographic keys, a public key and private key. These keys are used for secure authentications and communications between two computers, typically a client and server. Here's an explanations of each key in the pair. Satu, ada public key. The public key is intended to be shared with other parties, particularly remote server or services you want to access securely. It is not secret and can be freely distributed. When you connect to a remote server, you provide your public key, which the server uses to encrypt data it sends to you. Oke, itu yang pertama soal public key. Yang kedua ada private key. The private key is a kept secret and should never be shared with anyone. It is used to decrypt data that was encrypted with corresponding public key. When you connect to remote server, your private key is used to prove your identity, allowing you to securely access the server. Oke, itu dulu ya, dua. Nanti gue baru bahas yang ketiga, SSH key page fresh. Nah, itu ya panjang ya, pusing kan? Intinya gini deh sebenarnya, yang paling sederhananya SSH key pair tuh kayak gini. Kan tadi kan gue udah bilang kan kalau SSH tuh kayak ibaratnya kita mau masuk ke dalam suatu gedung gitu. Nah, kalau kita mau masuk ke suatu gedung itu kan ada yang namanya name tag. Tadi kan gue juga udah jelasin soal name tag. Nah, name tag ini kan nanti kita bikin, misalnya kita bikin tempat fotokopian atau di mana lah, terserah kan, name tag kita bikin sendiri gitu kan, ya kan kayak gini gitu. Nah, setelah kita bikin name tag-nya ini, nah kan kita harus ngedaftarin dong name tag ini ke perusahaan kita kan. Nah, kalau nggak didaftarin, lu ngetap ngasal di mana aja juga ya nggak bisa masuk lah, ya kan. Jadi name tag ini nanti didaftarin gitu ke si ke si front office-nya gitu, supaya bisa nanti kita bisa masuk ke dalam gedung tersebut gitu. Nah, jadi analogi sederhananya adalah name tag ini adalah private key yang punya kita, yang nggak boleh di-share kemanapun. Cuman kita doang yang boleh pegang nih private key-nya gitu. Jadi kita kalau mau mengakses mau masuk ke dalam suatu gedung, ya itu yang kita pakai gitu ya, tag itu gitu. Nah, public key ini tuh boleh di-share kemana aja. Misalnya lu punya akses ke dua gedung, ke dua kantor sekaligus.
ketiga kantor sekaligus, terserah. Lu bisa share public key lu tadi gitu. Public key itu bentuknya kayak gini ya nih, agak-agak jadi dia agak-agak encrypted gitu. Nanti ini yang public key ini nanti lu bisa kasih tuh ke ke kantor lu supaya nanti didaftarin. Jadi pas lagi lu nge-tap lu bisa masuk kayak gitu sih sebenarnya intinya public key ya. Jadi perbedaan antara public key sama private key, kalau private key itu biasanya di sini ada tulisan private-nya gitu. Bedanya itu aja. Kalau public key nggak ada. Ya kayak gini aja bentuk kayak gitu. Nanti lu bisa share-share ke, misalnya tadi gue bilang lu ada 3 gedung, lu pengen yang lu akses secara bersamaan, ya nanti lu kasih public key lu ke setiap gedung itu tadi. Jadi nanti lu bisa mengakses nge-tap ID card lo ini, misalnya ke gedung A, tap masuk, gedung B, tap masuk, gedung C, tap masuk, kayak gitu. Jadi itulah analogi sederhananya soal SSH key pair gitu. Lalu di konsep SSH key pair ini juga ada yang namanya SSH key phrase. Gue bacain lagi. The SSH key phrase is an extra layer of protection for the private keys. It is a secret phrase or password that you set when generating or configuring the key pair. Jadi, nah waktu lu bikin kayak gini, waktu lu bikin kartu ini, ID card gitu. Nah, lu ada opsinya nih, lu mau pakai password tambahan apa enggak gitu. Kadang-kadang kan misalnya lu takutnya gitu kan, pas lagi lu udah bikin gitu, kartu lu name card lu ini diambil orang gitu kan. Misalnya dicuri, lu kecopetan gitu, terus tiba-tiba lu orang tersebut masuk ke dalam kantor lu. Kalau lu nggak pakai key phrase, ya mereka bisa masuk secara langsung gitu, nggak, ya udah masuk aja gitu, cuman nge-tap selesai. Nah, kalau pakai key phrase ini, lu bisa nambahin extra security. Jadi pas saat dia nge-tap, dia juga harus masukin PIN atau passwordnya gitu. Jadi lebih aman gitu. Kalau gua pribadi sih, gue selalu ngeset key phrase untuk setiap key pair gua ya. Jadi supaya gua lebih aman gitu kalau misalnya mau mengakses ke suatu gedung atau SSH ini gitu. Jadi kalau misalnya dicuri pun ya bodo amat gitu. Lu nggak akan bisa curi secret key gua gitu kan. Lu nggak akan bisa gitu buka secret key gua karena masih ada passwordnya di dalamnya gitu. Jadi itu adding extra layer of security gitu. Itu yang dimaksud dengan SSH key phrase. Jadi gitu ya, gampang kan SSH key pair kan. Itu salah satu konsep yang namanya SSH key pair gitu. Nah, selain itu di SSH juga ada ada konsep juga yang namanya authorized key. Oke, ini ya. Oke, authorized key ini gue bacain dulu baru nanti ininya ya. In SSH Secure Cell Authentication, the authorized key file is a crucial component. It is a file that resides on a remote server and contains list of public keys that are authorized to log into specific user account on that server. Here's what you need to know about. Ada public key authentication, bla 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 bla. Itu intinya. Lu bisa pause dan baca sendiri lah ini. Cuman analogi sederhananya kalau gua sih, nah gini ya. Tadi kan kita udah tahu nih SSH key pair. Jadi kita bikin name card, terus kita tap, selesai gitu kan. Nah, proses pendaftarannya atau daftar listnya itu list pencatat itu nih, itu namanya authorized key gitu. Jadi kan lu pertama kan lu gini ya, lu bikin SSH key pair, lu bikin dulu nih tagnya, abis itu lu daftarin kan. Nah, kan terus lu daftar nih ke front office, ke mbak-mbak ini gitu kan. Nah, terus iya nih, gue udah bikin nih ID card gue nih, tolong dong didaftarin supaya gue bisa masuk ke gedung ini gitu kan. Nah, terus si mbaknya itu nyatet nih di kertas atau di mana lah terserah gitu. Nah, kertasnya itu namanya authorized key atau ya softwarenya itu untuk melakukan pencatatan itu namanya authorized key gitu. Jadi dia nanti bentuknya file namanya authorized keys gitu. Jadi authorized key ini berisikan data-data siapa aja yang boleh mengakses kantor tersebut atau server tersebut gitu. Jadi di dalamnya tuh ada ya public key-nya kita gitu sih. Nah, jadi ini ya ada public key authentication, jadi lu bisa akses secara langsung pakai supaya kita bisa langsung, intinya gitu ya isinya ya. Lu bisa nambah, terus juga bisa menghapus orang-orang dari daftar list ini. Misalnya kalau mau nambah, kalau ada karyawan baru misalnya masukin ke list of authorized key, jadi dia bisa akses servernya. Atau misalnya ada karyawan yang keluar gitu kan, atau yang resign. Nah, bisa juga
kita hapus juga dari authorized key ini, jadi dia nggak bisa masuk lagi ke server kita gitu, jadi server kita lebih aman gitu. Nah, authorized key ini itu biasanya ada beberapa bentuk ya. Bentuknya yang pertama ada yang bentuk file base atau plain text kayak gini, jadi nanti kita tinggal buka filenya terus kita tambahin ke situ, atau kalau analoginya mbak-mbaknya nyatet secara manual. Atau ada juga yang fungsinya tuh kayak GUI gini gitu, jadi misalnya contoh GitHub, Bitbucket atau apapun itu terserah. Nah, dia biasanya ada menunya di sini SSH and GPG key gitu. Jadi dia nanti key-nya itu dimasukkan lewat UI gitu. Jadi lebih canggih aja lah gitu ya. Ya, kalau misalnya kalau misalnya kita punya custom server sendiri ya biasanya kita masukinnya lewat authorized key ini gitu kan. Kalau service-service layanan lain misalnya kayak GitHub, Bitbucket segala macam ya kita lewat GUI. Itulah yang namanya soal authorized key gitu. Gampang kan? Jadi itu adalah kertasnya gitu untuk nyatet ini nih supaya bisa masuk ke siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang nggak boleh masuk gitu dicatat di authorized key files. Lalu ada juga yang namanya known host. Oke, gue bacain dulu ya. The known host file is a critical component of the SSH, Secure Shell Protocol, used for securely storing information about remote server that user has connected to in the past. This file plays a key role in ensuring security and authentication SSH connections. Here's what you need to know about known host file. Oke, nah ini nanti lu bisa baca sendiri ya. Nah, oke. Jadi known host ini, jadi sederhananya ini ibaratnya kayak misalnya lu masuk ke dalam satu gedung. Misalnya lu kantornya, misalnya sebutnya lu kantornya Pertamina gitu. Pertamina lagi atau apa lah ya? Apa ya? Susah banget ya. Misalnya lu masuk kantor lo Gojek misalnya gitu kan. Lu masuk nih ke Gojek gitu kan, kantor Gojek. Lu udah sering masuk nih. Oh, lu pas mau masuk ke Gojek ini kan lu pasti udah kenal dong orang-orang di dalamnya kan. Misalnya nih si siapa? Security-nya namanya Budi gitu kan. Terus siapa namanya front desk-nya namanya Tari. Terus juga cleaning service-nya namanya Buminah gitu misalnya, kan lu udah kenal semua dong, lu udah tahu nih orang-orang ini gitu. Nah, tiba-tiba besok pas lu mau masuk lu pengen masuk ke kantor, tiba-tiba lu lihat, lah kok gua mau masuk ke kantor office boy-nya beda, si siapanya beda gitu-gitu, lu ngenalin nih ya kan, orang-orangnya kok beda gitu. Terus akhirnya gue cek lagi, oh ternyata nih gue dihack nih gitu kan. Oh ternyata kantornya ini tuh berubah gitu, dihack sama orang gitu. Nah, known host ini atau known host file ini itu menyediakan security tambahan gitu kepada kita supaya kita kalau misalnya kejadian kayak gitu, lu di-intercept gitu. Komunikasi lu dari rumah ke kantor gitu, tiba-tiba di jalan lu dipotong, jalannya lu diblokin kemana gitu. Nah, ini tuh dia bisa tahu gitu. Oh, nih beda nih, mukanya lain gitu. Mukanya masa kayak gini sih gitu kan. Nah, dia tahu akhirnya nggak jadi kena gitu. Kayak gitu sih. Itu yang namanya itu yang dimaksud dengan konsep known host. Nah, terus juga kalau dari sisi gua nggak terlalu peduli soal yang namanya known host ini, karena known host ini tuh akan automatic populate gitu. Jadi ketika kita melakukan koneksi ke satu kantor gitu, terus udah connect ya udah bodo amat gitu. Nah, dia akan rewel ketika dia tadi ada koneksi kita tuh di intercept sama hacker gitu. Jadi kalau ada pas lagi lo mau SSH lagi masuk gitu, mau masuk ke kantor, tiba-tiba si SSH ini rewel, ada banyak ini, nah berarti lu hati-hati nih, lu ada kemungkinan lu tuh lagi dijailin gitu sama hacker atau cracker, kayak gitu-gitu sih cara ngeceknya. Nah, ini adalah salah satu extra security lagi yang dimilikin sama si SSH gitu sih. Nah, terus setelah itu, nah ini gue akan bahas salah satu konsep juga yang kemudian jarang juga dibahas sama orang ya, yaitu port forwarding dan juga setup SSH SOX proxy gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh pakai SSH hanya berhenti untuk misalnya kita datang ke kantor terus ya udah ngudek-ngudek kantor tersebut aja gitu. Tapi misalnya kayak tadi gue bilang ada ada ruangan-ruangan tertentu, misalnya kayak lab, misalnya kayak ruangan-ruangan research and development segala macam itu yang pengen diakses juga sama kita. Kalau kantornya gede ya biasanya tuh itu ada layanan pribadi yang hanya ada di dalam kantor tersebut yang nggak boleh banyak orang akses. Nah, itu biasanya kita menggunakan yang namanya SSH SOX proxy ini gitu. Jadi ini adalah konsep yang biasa digunakan sama perusahaan-perusahaan untuk
mengekspos tadi itu ruangan-ruangan tadi. Jadi research and development kemudian bisa diakses sama orang gitu. Jadi ketika dia si pegawainya udah masuk, terus akhirnya dia bisa masuk juga ke ruangan tersebut gitu. Oke, tar dulu ya, gua akan kasih analoginya lagi dan gua akan jelasin lagi. Oke, gue jelasin dulu ininya ya. SSH sock proxy is a feature of SSH that allows you to create secure and encrypted tunnel between your local computer and remote server. This tunnel can be used as a SOC proxy server, which enables you to route your internet traffic through the remote server in a secure and anonymous way. Here's how it works. Cara kerjanya adalah gini. Pertama, SSH connect to you establish and SSH connect to remote server. This connection is encrypted and secure, ensuring the confidentiality and integrity of the data, blah, 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 blah. Local SOC proxy as a part of the SSH connect system set to blah, 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 blah. Okay. When you use the SOC proxy setting in your web browser or is forwarded to SSH created step in step 1. Gua jelasin dulu ya sampai habis ya stepnya ya. Nah, terus abis itu ada remote server. The remote server acting as a gateway receive your internet traffic request from your local SOC proxy, forward those requests in their intended destinations on their internet. 5. Internet access from the perspective of external website or service. It appears if you internet requests are originated from IP address from Oke. Itu. Mudah-mudahan ngerti loh. Gue ngomongnya cepet banget. Oke. Jadi SSH SOC proxy ini ibaratnya gini ya. Misal gitu kan, tadi kan gue diceritain gitu kan, analoginya adalah misalnya lu mau mengakses misalnya gini nih, ada ruangan-ruangan gitu kan di dalam kantor lo yang itu tadi kan ada research and development, ada ruang lab segala macam gitu kan. Nah, terus lu pengen ini bisa diakses sama misal contohnya klien gitu. Nah, caranya adalah misalnya lu SSH gitu. Nah, terus lu pengen ngakses internal tadi ruangan-ruangan tadi di browser. Karena kan ada nih misalnya ruangan-ruangan tersebut yang diakses nggak cuma lewat command line doang gitu kan. Ada yang misalnya kayak diakses lewat misalnya website gitu kan. Misalnya gini nih. Nih ya. Misalnya di ruang meeting gitu kan. Di depannya ada iPad-nya gitu kan. Nah, terus untuk bisa kita masuk ke dalam ruangan tersebut atau bisa mengontrol ruang meeting ini gitu. Nah, ini itu kan jadi bentuknya tuh nggak cuma selalu CLI doang, tapi ada juga yang bentuknya kayak website segala macam yang diakses lewat browser gitu. Nah, caranya adalah kita melakukan setup SOC proxy ini tadi gitu. Jadi misalnya ada service atau ruangan yang ada di dalam kantor, nanti lewat SSH nanti bisa diakses di browser. Mudah-mudahan ngerti ya. Aduh. Contoh konkretnya misalnya kayak ya website yang hanya tersedia di dalam kantor gitu. Misalnya customer service website gitu. Atau customer service, customer relationship, customer CRM software yang ada di dalam kantor itu nggak boleh diekspos gitu karena keluar karena data-datanya penting-penting semua. Jadi yang boleh akses tuh hanya lewat SSH doang misalnya. Nah, itu dan dia punya web HTTP interface gitu. Nah, ya udah nanti lewatnya SOC proxy ini kayak gitu. Nah, gitu ya, mudah-mudahan ngerti ya. Jadi kalau misalnya analogi sederhananya adalah misalnya kita SSH kan kita tadi bisa ngakses kantor dengan gampang kan, masuk aja ya. Kalau lu mau ke kantor masuk aja gitu kan, lu udah setup SSH key segala macam ya kan, udah punya name tag segala macam, udah bisa masuk. Nah, terus abis itu lu pengen nih browser lu gitu bisa mengakses ruangan-ruangan tersebut. Nah, browser lu kan nggak punya kapasitas untuk bisa SSH-an kan. SSH kan adanya di CLI. Nah, caranya pakai SOC proxy tadi. Jadi nanti lu bikin nih di sini ya, local SOC lu bikin namanya port forwarding di diri lu. Jadi lu nanti lu sebagai intermediary yang ngobrol sama server gitu. Jadi misalnya klien klien nanya nih, ini caranya begini-begini gimana gitu. Ya udah, nanti lu jelasin nih. Oh, di ruangan research and development itu ada begini caranya begini. Jadi lu adalah intermediary access untuk
si browser ini gitu. Jadi lu bisa akses tadi yang CRM tadi, si klien itu yaitu browser tadi bisa akses tadi service-service tadi, misalnya kayak ruangan research and development, ruangan lab tadi bisa akses secara langsung gitu. Nah, jadi itu ya, itu yang dimaksud dengan SOX proxy. Nah, SOX proxy itu biasanya case-nya bisa untuk mengakses internal service, kayak tadi gue bilang, masuk ke dalam ruangan kantor, segala macam melalui browser kita gitu. Jadi, ya gitu ya. Maksud kayak masuk ke lab, masuk ke research and development gitu, ruangan R&D lewat mengakses internal service perusahaan gitu. Nah, tapi bisa juga SOX proxy ini digunakan sebagai gateway gitu. Jadi kalau misalnya gini deh, misalnya ada kantor ini tuh kerjasama misalnya sama JNE gitu kan. Nah, ya kan? Nah, kita sebagai SOX proxy ini bisa bertindak sebagai orang yang ngirim sebagai orang orang yang dipercaya sama kantor inilah untuk bisa melakukan akses atau ngirim barang gitu kalau misalnya JNE. Jadi dari kita nih, kalau komputer kita gitu kan masuk ke proxy server, nanti dari proxy server atau kantor kita nanti masuk ke JNE atau internet gitu. Nah, nanti JNE ini ngiranya kita tuh nih anak kantor, misalnya tadi gue bilang kan anak kantor Gojek gitu, ya udah kirim barangnya dari kantor Gojek gitu. Nah, jadi SSH SOX proxy itu bisa kayak gitu. Jadi dari browser Firefox bisa masuk ke SSH dari sini ya, browser sini masuk ke klien ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ada internal service atau tadi misalnya di sini JNE hanya, misalnya aturannya JNE hanya memperbolehkan pegawai Gojek mengirim barang gitu, misalnya ya. Jadi lu bisa ngelakuin itu. Jadi lu dari Firefox lu loncat ke komputer kantor, dari komputer kantor lu bisa masuk ke JNE gitu untuk kirim barang kayak gitu sih. Jadi enggak langsung gitu. Misalnya dari sini lu langsung akses ke sini, mungkin lu nggak dikasih akses gitu. Nah, tapi lu bisa juga lewat sini untuk mengakses kapasitas tadi gitu untuk ngirim barang kalau misalnya JNE gitu. Itu yang dimaksud dengan SOX proxy. Nanti gua akan kasih tahu caranya gimana caranya setup SOX proxy gitu untuk ngakses internal internal service, terus juga sebagai gateway ke internet atau service layanan eksternal gitu. Oke, mudah-mudahan ngerti ya. Ini ya agak cukup susah gitu menganalogikan SSH SOX proxy ini gitu. Gue mencoba untuk menurunkannya, tapi ya nanti kalau misalnya lu kurang paham, coba lu rewind lagi videonya, pahamin lagi. Nanti terus juga mungkin lo bisa tonton lagi nanti gue demoin, nanti lama-lama juga lo akan bisa paham gitu, karena memang cukup sulit untuk bisa menganalogikan ini gitu. Oke, so itu ya. Lalu lanjut lagi, ada juga konsep yang namanya configuration file ya. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas tuh analoginya kan SSH kan. Jadi SSH ini tuh ada dua gitu, ada SSH global config, ada SSH user config. SSH global config itu ibaratnya kayak misalnya di server lu gitu. Jadi di kantor lu pengen nih kantor lu tuh seberapa secure, seberapa aman gitu. Entah lu mau pakai, selain lu pakai tab kartu tadi, lu mau pakein CCTV kek, lu mau pakein lu nih guardnya misalnya security checknya tuh dilakuin 3 kali 4 kali kek. Ya kayak gitu-gitulah. Ini protokolnya di kantor lu atau di remote mesin lu gitu. Jadi lu bisa mengkonfigurasi seberapa secure SSH ini bisa lu setup di kantor dengan cara merubah konfigurasi di SSH config file. Nah, yang paling umum di antaranya sebenarnya banyak banget ya SSH nih. Kalau lu mau bikin secure, super secure, bisa aja, cuman nanti masuknya jadi lebih susah gitu. Nah, ini yang biasanya yang paling umum digunakan untuk bisa mensecure konfigurasi SSH atau bisa mensecurekan keamanan kantor kita ya. Yang pertama adalah
Use key-based authentications. Ensure that key-based authentication is enforced for SSH connections. This is generally more secure than password-based authentication. Sama kayak yang tadi gue bilang. Jadi kalau daripada lu pakai username and password, lu mau masuk ke dalam kantor, lu pakainya tab kartu gitu. Jadi lebih aman kan. Jadi tab kartunya didaftarin dulu di kantor. Jadi kalau ada yang mau masuk tinggal nge-tap doang. Jadi lebih aman gitu. Itu yang pertama. Use a custom port. Nah, kalau misalnya di SSH itu umumnya itu kan portnya di port 22 gitu. Nah, supaya lebih aman, coba misalnya kalau misalnya lu mau masuk kantor nih gitu kan, cara lu umumnya kan orang masuk lewat pintu utama kan, ya kan. Nah, lu jangan kalau misalnya lu mau kantor lu lebih aman, mungkin lu bisa ngeset kalau misalnya karyawan jangan lewat pintu utama. Misalnya karyawan lewatnya tuh pintu belakang misalnya kan. Nah, jadi lu bisa ngeset kayak gitu. Jadi set custom port bisa juga gitu. Jadi instead of lewat pintu utama atau port 22 defaultnya lu bisa ganti portnya jadi port berapa gitu. Jadi orang-orang nggak tahu gitu kalau misalnya mau masuk tuh nggak sembarangan gitu. Pintunya lewat mana nih gitu. Yang ketiga ada disable root login. Nah, disable root login ini to enhance security prohibit direct root login over SSH instead of use regular user account and escalate privilege when necessary using sudo. Nah, ini sama aja kayak misalnya lu setiap kali lu masuk kantor lu tuh dianggap big boss gitu. Ya jangan juga gitu. Lu bisa juga mensecure ini dengan cara mendisable root login. Jadi kalau misalnya lu masuk kantor terus lu dianggap big boss, lu bisa ngapain aja kan terserah. Lu bilang ini cat kantor warna hijau ganti warna merah, gue maunya merah gitu. Atau gue mau ganti warnanya hitam. Suka-suka gue dong, orang gue bosnya gitu kan. Lu mengangkat semua orang yang masuk dalam kantor tuh bos. Nah, kalau bisa kalau lu pengen lebih aman ya lu bikin gitu regular user. Jadi setiap orang yang masuk ke dalam kantor tersebut adalah ya nama orangnya, misalnya si Agung nih yang masuk gitu. Gue bilang, gue pengen ganti catnya dari merah ke hijau gitu misalnya. Enak aja lu laporan dulu sama bos bego. Baru boleh ganti gitu. Nah, itu jadi kita supaya bisa lebih secure adalah ya kita bikin per user kayak gitu-gitu. Itu analoginya untuk yang disable root login. Terus set idle timeout, implement an idle timeout to automatically disconnect inactive sessions. Nah, ini sebenarnya sederhana sih. Jadi kalau lo di kantor nggak ngapa-ngapain, ya lu ntar dibawa sama security keluar gitu. Intinya gitu aja. Jadi kalau misalnya ya daripada nanti kantor kepenuhan orang, misalnya ada 1000 orang yang masuk dalam kantor, ada 100 orang dan lu nggak ngapa-ngapain di kantor, ya lu keluar aja, nanti otomatis ditendang sama security gitu. Set idle timeout. Terus limit protocol version to mitigate vulnerability associated with older SSH protocol, specify the SSH protocol versions to use gitu. Nah, ini sederhananya ya si versi update softwarenya lah. Jadi kalau lo mau masuk ke dalam kantor kan ada nge-tap tuh. Nah, tapannya itu tuh ya jangan pakai versi 1 yang jadul, belilah yang versi yang terbaru, protokol yang versi 2 gitu. Jadi lebih aman gitu di dalamnya kayak gitu. Itu sih yang biasanya dipakai untuk mengamankan server server kita gitu. Jadi di kantor kita gimana cara ngamanin yang paling umum dan yang paling sering gua ketemuin itu adalah 5 hal ini. Teman kalau lu mau go beyond ini ada lebih banyak lagi gitu caranya untuk bisa mensecurekan kantor lu gitu. Nanti lu bisa baca sendiri lah di dokumentasi SSH gitu. Oke, terus itu yang pertama bagaimana caranya mengamankan kantor. Lalu yang kedua ada juga SSH config lo di komputer kita. Nah, ini kalau menurut gua gini ya, sederhananya ya, SSH user config file ini biasanya kalau buat gua pribadi adalah untuk merecord alamat-alamat kantor tuh ada di mana aja gitu. Ya, lu kebayangkan, misalnya nih kantor Tokopedia ada di sini, kantor Gojek ada di sini, kantor JNE ada di sini. Nah, terus lu mesti nginget alamatnya kan. Oh, kantor Gojek Tokopedia, tapi ini Tokopedia. Tokopedia ada di Jalan Rasuna Said ini. Ini ada di Kuningan City nomor segini. JNE ada di Jalan Cibubur Raya nomor 4. Mati lu. Gimana ngafalin itu kan? Nah kan gue jadi gue adalah tipikal yang males gitu kan. Gue ngafalin kayak gitu kan nggak mungkin gitu kan.
Dan kadang-kadang juga lu mesti biasanya kalau lu kayak gitu tuh lu nyatet di kertas atau di mana alamat-alamat tersebut. Jadi setiap kali lu mengakses, dia alamatnya ada di mana, IP-nya di IP berapa, portnya ada berapa, kayak gitu lu catat di kertas karena males banget ya. Nah kalau gua biasanya itu pakai yang namanya SSH user config file. Nah tujuannya adalah untuk melakukan record setiap alamat yang akan gue mau melakukan koneksi kemana gitu. Misalnya kayak tadi Tokopedia, gue mau ke Tokopedia nih, gue udah tahu alamatnya, udah tinggal jalan aja gitu. Jadi di sini nanti lu bisa set nih host di sini ini nanti tinggal misalnya apa nih my user at strip Tokopedia misalnya my user strip example.com gitu atau Tokopedia. Misalnya di sini John strip apa tadi misalnya Gojek gitu, kayak gitu-gitu. Lu bisa melakukan itu ngeset itu dengan user config file. Jadi lu nggak perlu lagi buka-buka catatan lu gitu kan, itu banyak banget kan. Lu buka catatan lu lagi, terus ngetik perintahnya SSH misalnya my user at 192.1 males gue. Kan lebih cepet kalau SSH spasi gitu kan, my user strip Tokopedia kan lebih cepet kan. Nah kayak gitu deh. Itu fungsinya dari user config file. Selain itu juga lu bisa ngeset yang lain-lain juga. Misalnya setiap kantor punya kartu ngetapnya beda-beda, lu bisa juga. Lu misalnya ngeset compression bisa juga. Kan gue bilang tadi kan ada portnya. Misalnya setiap kantor punya jalurnya masing-masing. Kalau misalnya Tokopedia masuknya lewat jalur belakang. Kalau Gojek lewat jalur samping, portnya ini gitu kan. Kalau misalnya JNE lewat tidak terlalu secure, masuknya lewat ini aja, jalur utama gitu. Jalur utama gitu ya. Gitu di port 22 gitu misalnya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi SSH user config ini menjabarkan semua alamat-alamat dan konfigurasi gimana caranya kita bisa masuk ke dalam kantor-kantor tersebut gitu. Jadi lebih mudah lah nanti kalau misalnya kita bisa mengkonfigurasi ini jadi bisa lebih cepat gitu. Oke sih, gitu dulu mungkin materinya. Ini agak cukup banyak. Mudah-mudahan analogi yang tadi gue buat itu bisa ngebantu kita semua untuk bisa lebih paham soal SSH ini. Karena memang ini kalau yang mungkin nggak terbiasa dengan baca dokumentasi dan juga konsep protokol segala macam muter-muter sini-situ ya networking, ini akan agak cukup sulit gitu. Tapi kalau misalnya udah kebiasa sih bodo amat gitu ya. Nah, mudah-mudahan tadi analogi-analogi yang gue buat bisa ngebantu kita untuk memahami lebih cepat gitu soal konsep SSH ini gitu. Oke, jadi langsung aja gue akan kasih demonya gimana caranya untuk bisa mengkonfigurasi SSH dan macam-macamnya yang tadi gue jelasin di slide gitu. Oke. Gitu aja, yuk langsung. Oke semua, jadi untuk demo kali ini gue akan start dari websitenya OpenSSH dulu ya. Jadi seperti yang gue jelasin di slide, nah jadi SSH itu sebenarnya kan adalah cuman protokolnya aja. Nah cuman brandnya tuh ada namanya OpenSSH. Nah kenapa gue kasih lihat ini? Nah tujuannya ya supaya kita bisa belajar lebih jauh gitu. Kalau kita pengen eksplorasi lebih jauh soal SSH, kita bisa baca nih di websitenya historinya, fitur-fiturnya ada apa aja segala macem. Nah terus juga kita bisa juga lihat rilisnya gitu, kapan dan udah sampai fitur berapa segala macam kita bisa lihat di websitenya gitu. Nah ini cukup baru ya di OpenSSH ini baru ngerilis versi 9.4 di Agustus 10 2023 gitu. Jadi mungkin yang kalau sistemnya tuh udah agak lama gitu mungkin bisa update sistemnya untuk bisa ngedownload OpenSSH yang baru gitu, versi terbaru gitu ya. Mungkin ada beberapa fitur lagi yang lain-lain bisa kita kita bisa pakai fitur tersebut di versi OpenSSH yang terbaru gitu. Jadi gitu ya, geng, nanti bisa lihat sendiri di openssh.com. Terus juga di sini ada menurut gua ada artikel juga yang bagus. Nah, di sini nanti akan gua taruh linknya di bawah. Nah, isinya di sini adalah ya banyak sih, ini hampir semua penjelasan tentang SSH tuh kayaknya semua ada di sini gitu, dari apa itu known host, terus juga tadi ya yang gue jelasin tuh tadi authorization key, terus abis itu gimana cara connect, gimana cara nge-setup config file segala macam, ini semua udah ada di sini deh. Kayaknya nanti bisa baca sendiri ya untuk lebih detailnya gitu. Nah, oke, jadi gue akan mulai dulu dari gimana caranya untuk install SSH.
Nah, kelebihannya untuk Linux user, terus Mac user, SSH ini tuh udah terinstall secara otomatis di sistemnya kita gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Jadi kita tinggal masuk aja ke terminal, lalu kita ketik ssh-v. Nanti dia akan kasih lihat open SSH underscore versinya berapa gitu. Oke. Nah, ini udah akan terinstall secara otomatis di Linux dan di Mac. Tapi kalau Windows, nah ini yang agak repot nih. Windows user itu biasanya kita harus tambah sedikit konfigurasi, yaitu ini ya. Jadi tinggal cari aja how to install SSH di Windows, nanti dia akan munculin gitu. Jadi kita harus masuk ke setting, apps, view features, terus di sini open SSH client ya, bisa baca sendiri lah ini ya, tata caranya gitu. Nah, ini yang default gitu kan, yang dari Windows. Kalau mau aksesnya itu di command prompt, oke? Mau akses SSH ini di command prompt pakainya ini. Kalau mau aksesnya lewat graphical user interface, di Windows itu ada aplikasi namanya PuTTY, oke? Nih, PuTTY. Nah, PuTTY ini, oke, mungkin gue kasih lihat gambarnya aja ya. Nah, ini PuTTY ini hampir sama kayak di apa namanya, semua perintahnya tuh hampir sama, cuman dia bentuknya graphical user interface atau GUI gitu, jadi lebih enak gitu. Nah, kalau gue sih nyaranin untuk tidak menggunakan GUI ya, supaya kita juga terbiasa dengan command line, terus juga kita apa namanya, gue agak mager gitu, tipikal orang yang kalau harus ngehafal menu-menu gitu. Kadang-kadang mereka ngeganti menunya dari bawah ke atas gitu kan. Ya elah, jadi kelamaan nyari menunya dibandingin kerjanya gitu kalau gue sih. Jadi kalau bisa biasakan diri kita untuk pakai terminal aja. Nah, kalau gue itu kalau misalnya di Windows, gue lebih menyarankan untuk pakai yang namanya WSL atau Windows Subsystem for Linux. Jadi gimana caranya kita bisa menginstal Linux OS itu di Windows gitu. Jadi perintah-perintah Linux kita bisa jalankan di Windows gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk bisa supaya kita lebih terbiasa untuk menggunakan apa CLI gitu. Jadi pakai WSL inilah. Jadi install terus ya udah nanti bisa ngikutin gitu. Semua yang gue ceritain nanti lanjutannya di video ini gitu. Sama persis gitu dibandingin sama pakai yang ini atau PuTTY gitu. Nanti jadi akan lebih beda gitu. Kalau pakai WSL persis sama karena kan itu Linux kan gitu. Kayak gitu sih, geng. Jadi untuk Windows agak ribet sedikit, tapi ya coba ikutin lah. Nanti mungkin bisa cari aja di YouTube ya, gimana caranya install WSL di YouTube gitu. Terus gimana caranya install Open SSH di WSL ini gitu. Ya itu di luar dari video ini ya, supaya gua nggak terlalu panjang juga mengcover semuanya gitu. Oke? Jadi gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke apa namanya ke SSH-nya sendiri. Oke, gue akan mulai dari bagaimana caranya kita connect, bagaimana menggunakan SSH untuk connect ke remote server atau remote machine. Ya, remote machine server atau remote server lah gitu ya. Nah, caranya sebenarnya sederhana ya. Setelah kita install SSH ini, nanti kita tinggal melakukan perintah, menjalankan perintah di terminal itu SSH, nanti username-nya apa, misalnya kayak di sini root gitu, add. Nah, ini di sini gua ada remote server di sini, jadi gue masukin aja IP-nya lalu gue pencet enter gitu. Nah, kemudian pertama kali dia coba untuk mengkoneksikan ke server. Nah, nanti kalau server ini baru pertama kali mau connect ya, nanti dia akan rewel gitu. Dia akan munculin yang namanya fingerprint connections ini gitu. Nah, tujuannya adalah supaya dia nanya nih, lu mau masuk ke kantor, misalnya kantor Gojek nih, ini kantor Gojek baru, lu mau nggak catatan kantornya gua masukin ke dalam list fingerprint supaya nanti kalau misalnya lu masuk ke situ lagi, lu udah tahu gitu. Lu tahu kalau itu kantornya gitu. Again, tujuannya dari men-save fingerprint ini supaya kita nggak, kalau misalnya ada hacker yang masuk ke komputer kita gitu, atau hacker yang misalnya kita jalan ke kantor tiba-tiba jalanan kita dibelokin sama hacker gitu, terus tiba-tiba pengen ke kantor Gojek, tiba-tiba ke kantor Tokopedia atau kantornya hacker gitu. Nah, itu bisa dimitigasi dengan cara menggunakan men-save fingerprint ini. Jadi kalau gua biasanya kalau pas lagi kayak gini, pas dia lagi di rewel di awal, ya udah aku tinggal pencet save. Yes, sorry. Nah, nanti yes, fingerprintnya sudah tersimpan.
Lalu tinggal masukkan password. Ini servernya belum gue setup apa-apa ya. Gue baru install doang. Terus abis itu nanti tinggal masukin passwordnya. Udah. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Ini namanya welcome prompt gitu. Jadi welcome prompt dari server gitu. Nah, jadi kayak misalnya servernya versi berapa, terus juga ya informasi-informasi tentang server tersebut lah gitu. Nah, terus juga dia akan bentuknya sesuai namanya gitu. Di sini akan ada username-nya dan di sini ada nama mesinnya gitu ya. Jadi prompt-nya akan berubah jadi bentuknya kayak gini. Umumnya ya, tapi tergantung ya. Kalau ada orang yang ngerubahnya jadi aneh-aneh, ya bisa juga ini berubah gitu. Gitu sih. Nah, jadi itulah caranya untuk melakukan koneksi ke server dengan menggunakan SSH gitu. Gampang kan? Cuma SSH spasi username add gitu, terus IP-nya berapa gitu. Bisa juga dia bentuknya jadi website gitu. Misalnya jadi SSH root add websitenya apa, misal tokopedia.com, bisa juga gitu. Bebas-bebas aja namanya. Kayak gitu sih. Jadi gitu ya. Nah, terus kemudian setelah nah kan tadi kita udah pertama kali udah connect nih ke server gitu kan. Nah, gue akan cerita dulu dengan yang namanya known host. Nah, coba mungkin bisa dibuka lagi slide-nya, known host yang gue ceritain di slide. Known host ini, again tujuannya adalah untuk menyimpan history koneksi kita ke server gitu. Tujuannya again, tadi kalau misalnya kita jalanannya waktu di jalan itu dibelokin sama server, nah terus kita juga jadi bisa lebih aman gitu. Oh ini apa namanya, kayak gue mau ke kantor Gojek nih, gue udah pernah ke kantor Gojek sebelumnya, semuanya warnanya hijau. Tiba-tiba gue dibelokin ke kantornya si hacker. Loh kok warnanya dari hijau tiba-tiba semua jadi merah gitu. Nah terus nggak jadi deh, gue nggak jadi masuk gitu, gue takut gitu misalnya ya. Nah kayak gitu, itu tujuannya menyimpan yang tadi ini fingerprint ini ya. Kalau misalnya kita save, nanti dia akan masuk ke yang namanya known host. Nah, known host itu adanya di mana? Adanya di kalau di Mac atau di ini adanya di SSH ya. Jadi kita lambang kayak gini /.ssh. Nanti kita bisa lihat di sini ada yang namanya known host atau host-host mana aja yang dulu pernah kita akses sebelumnya gitu. Nah, kita tinggal buka aja di sini, tinggal ini. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti ini gitu. Sorry, jadi di sini ada IP-nya. Nah, terus di sini ada tipe apa namanya, tipe enkripsinya, dan di sini ada ya encrypted datanya ya. Ini tujuannya supaya ngasih tahu, oh dulu udah pernah connect dan mungkin dia menjabarkannya dalam bentuk enkripsi ini tadi ya. Misalnya kayak oh gedungnya warnanya hijau bla 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 segala macem gitu. Disimpan di dalam kayak gini gitu. Nah, ketika lu dibelokin sama hacker tuh masuk ke gedung yang warnanya merah misalnya, ya udah lu jadi apa namanya, lu bisa apa namanya, SSH ini akan cukup pintar gitu. Oh nggak jadi deh gitu, soalnya gedungnya beda gitu, kayak gitu sih. Gitu ya, itu yang namanya known host. Jadi udah paham soal known host ya. Nah, terus abis itu kemudian seperti yang gue jelasin juga di slide gitu, kalau kita punya server, terus kita nyambungin server kita hanya dengan menggunakan password aja, tapi kita tidak menambahkan extra security, kayak misalnya kita bikin yang gue bilang juga jelasin di slide itu, pakai tap in itu, pakai ID card. Nah, jadi server kita tuh nggak secure gitu. Mungkin bisa di brute force sama orang kayak gitu. Nah, jadi ketika kita beli server baru, entah itu ya gue tidak terafiliasi dengan hosting apapun ya. Jadi ketika lu beli server baru dan lu dikasih apa namanya konfigurasi atau kredensial SSH-nya, lu bisa mengkonfigurasi SSH ini supaya jadi lebih aman gitu dengan menggunakan ID tadi gitu, nggak hanya menggunakan password gitu, intinya supaya jadi lebih aman gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita mengenerate key ini? Kita gimana caranya bikin ID card gitu buat diri kita sendiri gitu. Oke, jadi caranya untuk bisa bikin ID card itu sebenarnya sederhana. Jadi ini di komputer kita ya. Kita tinggal jalankan perintah SSH strip keygen -t spasi tipe enkripsinya. Biasanya sih paling umum pakainya RSA. Jadi RS saja ketiknya. Jadi tinggal ngejalanin perintah ini ya. SSH keygen -t RSA gitu. Terus kalau udah pencet enter, nah nanti dia akan
bawel lagi. Nanyain pertama adalah pertanyaannya adalah lu mau nyimpan SSA ini adanya di mana gitu. Nah, ini bertujuan untuk kalau misalnya lu punya misalnya ada rules di perusahaan lu, setiap kantor setiap misalnya perusahaan lu punya banyak kantor gitu ya. Setiap lu mau masuk kantor, lu harus punya ID card yang berbeda-beda gitu. Misalnya ya udah lu bisa bikin generate ID card yang berbeda-beda. Ini kan defaultnya di ID RSA. Kalau misalnya lu mau bikin yang berbeda gitu, misalnya di sini lu ganti aja, misalnya different RSA kayak gitu-gitu sih. Lu bisa ganti gitu. Cuman padnya harus lengkap ya di sini. Nah, gitu. Jadi tinggal ganti namanya terus ya udah. Ya tergantung kebutuhannya. Kalau lu cuman pakainya di kantor cuman pakai ID RSA ini aja, cuman satu doang, ya udah nggak usah diapa-apain, nanti tinggal pencet enter terus ya udah selesai gitu. Oke. Jadi itu ya, ini juga gua yang gue jelasin di slide soal SSA SSA key lah ya, atau ID card gitu. Cara ngegenerate itu gini. Nah, terus kemudian di slide juga gue ngejelasin soal passphrase. Nah, gini, passphrase ini tujuannya untuk memberikan extra security ke ID card kita gitu. Jadi amit-amit gitu kan, kalau misalnya kita udah nge-generate SSA, terus tiba-tiba ID card kita ini atau SSA key kita ini diambil semuanya sama hacker gitu. Nah, kalau tanpa passphrase, kita nggak nambahin passphrase di sini, nah nanti ya udah si hacker bisa masuk ke sistem apapun yang terafiliasi dengan ID card kita itu tadi gitu. Nah, tapi kalau kita tambahin passphrase gitu, nah jadi kalau diambil ya udah bodo amat, lu nggak tahu passphrase gue ini kan, jadi lu tetap nggak bisa masuk ke sistem-sistem itu tadi. Nanti kita tinggal laporan ke kantor, ini keygen gua atau ID card gua tuh compromise atau diambil sama hacker, ganti deh, gue bikin lagi nih yang baru kayak gitu sih. Jadi kalau bisa untuk nambahin extra security coba ditambahin passphrase. Jadi kalau di sini gua kasih random aja ya, 1 sampai 6, 2 3 4 5 6, enter, 1 2 3 4 5 6, enter. Nah, kayak gitu. Nah, ketika udah dia akan ngasih atau bawel lagi lah ya. Dia akan ngasih tahu ke kita, hasil ID card lo yang lu buat itu udah jadi nih. Adanya di mana? Adanya di ID RSA dan ada di ID RSA pub gitu. Nah, ini sederhananya gini, kalau pub itu artinya public gitu. Nah, pub ini yang nanti akan kita kasihkan ke kantor. Nah, kalau yang RSA ini yang nanti kita simpen ID card kita. Maksudnya kalau misalnya kita mau nge-tap kan kita harus bawa ID card kan. Nah, itu yang punya kita pribadi gitu. Nah, kalau yang pub ini yang nanti kan kita kasihin ke kantor kayak gitu sih. Jadi gitu ya. Terus udah nih prosesnya udah, ya udah selesai gitu. Cuman gitu doang, cuma gitu aja caranya untuk mengenerate SSH key gitu di komputer kita gitu sih. Nah, jadi gitu ya. Oke, setelah kita kemudian mengenerate SSH key, gue akan cerita lagi soal, ini kan gue udah punya server nih gitu kan. Nah, terus gimana caranya mengafiliasikan SSH yang udah kita buat, SSH key yang udah kita buat, itu terus masukin ke dalam server ini gitu, oke? Nah, pertama-tama sebelum gua masukin key-nya, pertama kita akan bikin dulu server ini lebih aman gitu. Jadi stepnya adalah, kan tadi kita masuknya tuh lewat password nih. Kita harus pertama harus membatalkan password authentications dulu gitu, supaya lebih aman nih gue bilang ya. Kalau misalnya lu cuma masukin lewat password doang, tapi lu nggak masuk pakai ID card tab, itu hacker bisa melakukan brute forcing ke server lu. Jadi bisa jebol. Ya dia bisa nyoba berjuta-juta kali, terus ya udah akhirnya server lo jadi kebobolan, masuk dia bisa ngambil data gitu kan. Nah, kalau pakai SSH key kan lebih aman gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus jadi gimana caranya kita untuk bisa ngeset mendisable password authentication di server gitu. Nah, caranya adalah pertama kita ke ini dulu, gue biasanya cd etc, path-nya tuh ada di sini gitu ya. cd etc ssh, enter. Nah, ketika ini gue clear dulu ya biar jelas. Nah, di sini nanti akan ada kelihatan nih, ada banyak nih file-filenya gitu. Nah, cuman ini karena di
gua belinya di DO, Digital Oceans. Di sini ada default configuration. Kalau default configurations itu biasanya kalau misalnya lu ya sebenarnya setiap hosting beda-beda ya. Ada yang nyimpannya di SSH config dan ada yang segala macamnya. Nah, kalau di Digital Oceans itu dia nyimpannya di sshd config.d gitu. Jadi kita masuknya ke sini sshd config.d. Udah, nah nanti di sini. Nah, di sini nanti dia akan ada 50 cloud init configurations gitu. Nah, terus ya udah tinggal lu ganti aja ini. Tinggal lu edit filenya. Nah, nanti di sini ada password authentication yes. Ini tadi sebelumnya nggak ada ya. Gue nambahin sendiri. Nah, di sini ada password authentication yes. Nah, caranya untuk kita pertama kali mendisable password authentication ya udah kita tinggal ganti dari yes ke no gitu. Jadi si dia sekarang orang nggak bisa masuk ke server kita hanya dengan menggunakan password doang. Intinya supaya lebih aman tadi gitu. Gitu ya. Nah, setelah sudah kita mendisable password authentication dari yes ke no, terus sekarang kita juga bisa memperkuat si SSH ini dengan nambahin beberapa konfigurasi juga yang udah gue jelasin di slide ya. Konfigurasinya untuk enhance security itu banyak banget. Jadi gue nggak akan gue nggak akan terlalu dalam soal ini ya. Jadi mungkin ini kalian bisa masukin permit root login ini bisa di-disable, bisa di-enable juga, terus protokol juga bisa ya. Tapi kalau gue di sini mungkin gue hanya menjalankan atau mengenable dua security enhancements aja ya. Jadi yang pertama password authentication sama portnya diganti. Password authentication tadi supaya kita bisa masuk pakai tab doang, yang password kalau yang cuma pakai password nggak bisa gitu. Terus yang kedua port. Ini yang gue ceritain di slide soal gimana kalau misalnya kita mau masuk dalam suatu gedung gitu. Nah, terus kita ganti pintunya gitu. Jadi kalau lu mau masuk lewat gedung, misalnya lu mau masuk ke kantor Tokopedia, Gojek misalnya. Nah, lu nggak masuk lewat pintu utama kalau lu karyawan, masuk lewat pintu belakang gitu. Supaya jadi lebih aman gitu. Ganti portnya dari port 22 default ganti ke port 222 gitu. Oke? Gitu kalau udah, ya udah kita tinggal save. Simpan konfigurasinya, lalu kalau udah kita jalankan perintah yaitu system control, systemctl reload SSH. Nih, untuk mengeload konfigurasi yang udah kita buat tadi itu. Nah, sekarang ketika sudah kita load konfigurasi yang tadi kita buat, nah kita sekarang udah nggak bisa lagi login dengan menggunakan password. Coba kita coba ya di sini ya. Ini gua ini dulu biar jelas di sini ya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk login atau melakukan SSH ke remote mesin, ke remote server ini dengan menggunakan hanya password tadi ya. Jadi SSH root bentar IP-nya di sini. Nah, nanti dia akan muncul nih. Pertama dari portnya dulu ya. Port 22 tuh connections refuse. Lu nggak bisa masuk lewat pintu depan bro, udah gue tutup pintu depan. Lo kalau misalnya lu karyawan masuk lewat pintu belakang gitu. Nah, kalau lu mau masuk lewat pintu belakang, caranya adalah SSH root di belakangnya tambahin strip P, ganti tambahin 2 2 3 4 duanya 4 kali itu kayak tadi yang konfigurasi di sini ya. Itu terus kita pencet enter. Nah, terus di sini extra security lagi gitu. Permission denied public key gitu. Jadi lu nggak bisa lagi masuk lewat password. Lu harus kasih nih ID card lu. Lu harus sekarang kalau mau masuk ke kantor lu harus nge-tap gitu. Nggak bisa lu masuk lewat cuman pakai password doang gitu. Gitu sih. Jadi nah dua ini akan ngebuat ya server kita sederhana. Cuman akan ngebuat server kita tuh lebih aman kayak gitu sih. Dengan cara kita melakukan setup seperti ini gitu. Oke ya, jadi itu gimana caranya untuk mengkonfigurasi Open SSH server yang ada di kantor kita gitu atau yang ada di server kita gitu. Nah, terus sekarang gua akan menambahkan, tadi kan kita udah bikin key nih gitu ya, supaya kita bisa masuk dengan key yang kita buat. Gua akan menambahkan key yang udah kita buat tadi di server kita gitu. Oke, jadi pertama kalau mau masuk menambahkan key gitu, kita ya udah tinggal kita cd, ini kan sebagai root ya, sama kita cd.ssh nih. Nah, ini nanti kan udah ada .ssh-nya nih ya kan. Terus kita lihat sini, oh ini udah ada nih authorized key gitu kan. Nah, kita
Sekarang mungkin gua akan hapus dulu authorize key-nya ya. Sini authorize key gitu. Nah, terus udah ya, authorize key-nya terhapus. Nah, sekarang mungkin kita bisa kalau yang belum ada di servernya gitu, authorize key-nya masih kosong gitu, atau mungkin folder SSH-nya belum ada, ya bisa bikin aja gitu mkdir.ssh gitu. Pertama misalnya cd misalnya ada di sini, terus mkdir.ssh gitu. Kalau folder belum ada ya. Kalau udah ada ya tinggal di cd aja gitu ke .ssh. Gini ya. Nah, ini misalnya kosong. Nah, terus kalau udah, ya udah kita tinggal bikin file authorized key. Caranya gimana? Ya udah tinggal vim authorized keys gitu. Enter. Nah, terus kalau udah, ya kita tinggal pindahin aja key yang tadi udah kita bikin, yang publicnya itu, kita pindahin masukin ke sini gitu. Caranya ya udah tinggal cd ke SSH, lalu di sini cut id _rsa titik pub, enter. Nah, nanti kan keluar nih public key-nya. Ya udah tinggal kita copy dari sini, copy di sini, masukin, insert, terus paste, simpen filenya. Oke, terus kalau udah, ya udah berarti sudah bisa kita sudah bisa melakukan koneksi sekarang. Coba ya. Kita melakukan koneksi SSH root 143 bla 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 dengan port 222, enter. Nah, nanti kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Yang tadi gue bilang, jadi kalau lo mau masuk nih, lo dimintain lagi PIN-nya supaya lebih aman gitu. Nah, ini dimasukin tadi passphrase-nya 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Enter. Terus akhirnya kita bisa sekarang sudah bisa masuk ke server yang remote server kita atau remote mesin kita gitu. Nah, kayak gitu sih, itu yang dimaksud dengan authorized key gitu ya. Jadi authorized key ini adalah list of orang-orang yang boleh mengakses server kita gitu. Jadi kalau analoginya ya, kalau karyawan tuh di dalam satu perusahaan siapa aja nih yang boleh masuk dalam kantor gitu. Listnya ada di sini gitu. Meskipun bentuknya ya kayak gini, aneh-aneh gitu tulisannya, encrypted gitu ya datanya gitu. Jadi gitu sih ya. Oke, so itu adalah konsep SSH authorized key gitu. Oke. Nah, sekarang gua akan coba mengkonfigurasi config file di local server kita gitu. Nah, kadang-kadang kan gini ya. Ini aja gua kadang lupa loh. Misalnya gini nih, gua mau connect lagi ke server yang ada di sini sekarang kan. Terus gua tanya sama lu kan, misalnya SSH root at IP-nya berapa gitu. Kan nggak inget ya. Nah, makanya ini kita harus ngeset yang namanya configurations file. Jadi pertama kita masuk dulu ke .ssh, lalu nanti di sini kita bikin file baru gitu, namanya config gitu. Jadi tinggal vim config. Nah, nanti di config ini, enter, kita isikan setnya kayak gini. Jadi host gitu, terus spasi gitu. Nah, ini namanya misalnya SSH, misalnya root misalnya Ubuntu server, Ubuntu aja, misalnya root Ubuntu gitu kan. Nah, terus di sini kita masukin juga misalnya hostname-nya, ini kita masukin IP-nya, bentar, tadi IP-nya ada di sini, kita copy, masukin ke sini. Terus di sini juga kita masukin lagi username-nya, usernya apa, root. Nah, terus portnya berapa? 2, 3, 4 kan. Kalau udah, ya udah kita save. Kita save nih konfigurasinya kayak gini, save. Lalu kemudian ya udah, kalau kita mau connect langsung ke server sekarang, jadi kita nggak perlu nginget-nginget lagi SSH root gitu kan, add ini IP-nya berapa ya gitu kan, kayak yang gue jelasin juga di slide gitu. Misalnya kita punya akses ke gedungnya Tokopedia, misalnya gedungnya Gojek, gedungnya macam-macam gitu kan. Lalu terus dia ngapalinnya gimana kan? Kalau misalnya Gojek tuh masuknya lewat samping, Tokopedia lewat belakang,
misalnya JNE lewat depan, lu ngapalinnya gimana kan? Nah, itulah fungsinya configuration file. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah lu nggak pakai root lagi, tinggal aja SSH root strip tadi kan Ubuntu, enter. Nah, nanti dia akan otomatis masuk gitu. Jadi kita udah nggak perlu nginget-nginget lagi nih tadi IP-nya tuh ada di IP berapa. Itulah fungsinya dari konfigurasi file di OpenSSH gitu. Jadi kalau udah, ya udah tadi kita tinggal masukin aja passphrase-nya ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Nah, nanti dia akan keluar lagi. Kita akan secara otomatis login di SSH server lagi. Nah, ini tujuannya ya. Jadi, kenapa kita butuh ngeset configuration file di sini? Tujuannya itu biar kalau banyak nih servernya, ya kita bisa ngakses dengan cepat gitu. Apalagi tipikal gue ya, gue orangnya pelupa gitu. Nah ini, aduh servernya yang mana lagi nih kan gue lupa. Makanya kalau nggak pakai configuration file gue nggak inget gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah itu ya, ini gue coba keluar lagi, exit. Nah gitu. Nah terus sekarang kurang lebih sih SSH sebenarnya cuman sampai di situ aja gitu ya. Mungkin, oh ya tadi gue lupa ya, mungkin ada case juga misalnya SSH itu dalam satu perusahaan dia harus untuk misalnya misal Gojek gitu kan. Nah, dia punya banyak cabang gitu kan. Nah, peraturannya dari Gojek misalnya kalau misalnya lu mau masuk ke setiap cabang Gojek lu harus pakai ID card yang berbeda-beda misalnya gitu kan. Nah, lu bisa melakukan itu. Tadi kan perintahnya kan kalau mau generate kan SSH SSH keygen strip T RSA kan gitu. Lalu lu bisa nge-generate sebanyak apapun key yang lo mau, tapi namanya beda-beda gitu. Misalnya cabang A, cabang B, cabang C, cabang D gitu. Terserah lah kasih namanya. Nah, setelah lu generate itu tadi, nanti terus lu kalau mau mengkoneksikan lagi lu mau mengkoneksikan atau lu mau masuk ke cabang tersebut dengan ID card itu, caranya perintahnya adalah SSH strip I identifikasi maksudnya identification. Ya udah nanti lu masukin kayak gini /.ssh habis itu nama RSA key yang lu tadi lu masukin gitu kan. Jadi tadi kan namanya kan ID RSA nih misalnya kan. Nah, terus misalnya lu cabang 1 misalkan berarti cabang _A RSA gitu misalnya, atau different yang tadi gue kan cari contoh different RSA gitu, atau misalnya apa sih cabang 2 RSA gitu ya, terserah lah lo mau kasih nama apaan gitu. Terus udah nanti tinggal kan kita udah melakukan konfigurasi itu di file itu tadi kan, di config juga kalau ininya ada banyak gitu kan. Jadi tinggal root strip tadi Ubuntu gitu. Nah, kalau misalnya lu udah mengkonfigurasi untuk setiap cabang juga, ya udah root strip cabang 2 gitu. Jadi lebih enak kan. Jadi SSH dengan identifikasinya ini dan cabangnya adalah cabang ini gitu. Jadi ya lu nyambungnya lebih enak gitu dengan kayak gini lah, pakai konfigurasi ini daripada lu mesti buka dulu kan. Aduh, cabang ini tuh IP-nya berapa ya kan. Kayak gitu sih. Kalau gue tuh selalu menyimpannya tuh di dalam config file itu tadi, kayak gitu sih. Gitu ya. Jadi untuk ini yang SSH. Bagaimana caranya mengkoneksikan ke kantor yang berbeda dengan ID card juga yang berbeda kayak gitu. Nah, terus kalau udah gitu, ini gue dulu belajarnya SSH cuman sampai sini aja gitu. Nah, terus kemudian waktu berjalan segala macam, terus gue belajar juga sama yang namanya SOX proxy gitu. Karena gue sempat juga kerja di salah satu perusahaan yang cukup gede. Nah, mereka tuh punya internal service yang banyak gitu, atau yang berbeda-beda. Salah satunya misalnya kayak service-nya tuh kayak CRM. Ya, CRM ini nggak boleh diakses dari luar gitu. Pokoknya ya hanya boleh diakses dari dalam kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya jadi kita kalau misalnya mau mengakses service tersebut, spesifiknya buat engineer gitu. Nah, itu kita biasanya lewat jalur SOX proxy namanya gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengkoneksikan SOX proxy? Oke, caranya gini ya.
Jadi perintahnya untuk bisa ngebuat SOX proxy adalah SSH. Ini gue contohin dulu lah, strip D itu strip ini portnya port berapa gitu kan. Misalnya kita asal aja portnya port 444 spasi, terus habis itu nama servernya. Ya, kalau misalnya tadi kita belum melakukan konfigurasi berarti root at apaan, misalnya 192 gitu-gitu kan. Ya kayak gitulah, IP address-nya tuh berapa. Tapi kalau kita sudah melakukan konfigurasi, kita bisa strip apa tadi, Ubuntu kan gitu. Terus kita enter, cepret. Nah, nanti tinggal masukin lagi passphrase-nya gitu. Nah, nanti ini kemudian sudah terkoneksi, kita melakukan ini namanya port binding dulu ya. Kita ngebind port 444 kita dengan portnya si server ini. Nanti kita bisa setup server proxy. Nanti gue ceritain deh ya. Satu-satu, oke. Oke, jadi SOX proxy itu kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi misalnya kita mau mengakses internal service yang ada di dalam satu kantor, ya tadi CRM segala macam, kita butuh perintah ini dijalankan terlebih dahulu gitu. SSH strip D 444 baru abis itu nama servernya gitu kan gitu. Nah, terus setelah udah kita ngebind port nih di port 444, lalu kemudian kita men-set up binding port ini ke SOX proxy. Oke, ini ya, tar dulu ya. Jadi gua set dulu misalnya gini. Oke, nah gimana caranya untuk mengkoneksikan ini gini. Gua biasanya tuh ngeceknya gini. What is my IP gitu kan. Nah, ini kan IP gua di 182 bla 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 179.222 gitu kan. Nah, terus abis itu gua biasanya kalau misalnya kita ngecek kita ganti nih ya kan, kita kan udah ngelakuin binding port nih, terus kita sekarang ngeset proxy-nya di Firefox. Ini bisa ini pencet terus preferences setting di sini ya, ini klik setting. Nah, terus di sini kita cari proxy gitu. Nah, terus di sini network setting kita bisa klik settings. Nah, nanti di sini kita ganti jadi manual proxy configurations, terus di sini ada SOX host gitu. Ini diganti jadi local host, ini diganti jadi portnya yang ada di sini ya, port 4444 gitu. Jadi portnya 4444. Oke, kalau udah ya udah tinggal ganti oke. Udah, terus nanti kita akan refresh lagi. Ini port gue di sini, refresh. Nah, nanti IP kita akan berubah. Nah, IP ini itu nanti akan bersesuaian sama IP yang ada di kita koneksi sini tadi ya. Kan tadi oke, ini gua keluar dulu yang di sebelah kanan sini ya. Ini nggak bisa dikeluarin ya IP yang di sini lah ya. Ini gua keluar dulu, misalnya gua ke CD SSH, terus gua lihat konfigurasinya di sini ya. Nah, IP-nya sama kan, 143.198.8293 nih. Ya kan, sama kan. Jadi mungkin bisa dilihat lagi di slide. SOX proxy ini bertindak sebagai proxy gitu. Jadi kalau kita mau masuk, mungkin gue langsung kasih lihat aja nih ya. Di sini, nah ini ya gateway ya. Jadi kita nyambung dulu ke komputer kantor di sini, atau kita masuk dulu ke kantor, baru nanti masuk ke internet tadi. Jadi kenapa IP kita berubah? Karena si internet ini mikir dia, soalnya internetnya nyambungnya tuh dari sini gitu. Oke. Jadi IP-nya tuh dari sini. Kalau kita mau mengakses internet dengan menggunakan SOX proxy ini gitu. Nah, keuntungan dari ini adalah yang tadi gue juga dijelasin di slide. Misalnya ada salah satu rules dalam satu perusahaan. Misalnya ini perusahaannya Gojek, terus ini perusahaannya JNE gitu kan. Nah, terus si JNE ini bikin aturan bahwa nggak boleh orang tuh connect tuh ke dalam servernya atau nyambung ke SSH connect ke JNE tuh ada ratusan orang, yang hanya boleh satu orang aja gitu. Jadi biasanya tuh kantor nge-set up satu server lah di kantornya mereka untuk jadi bridge antara si JNE misalnya sama Gojek ini tadi. Jadi kalau misalnya kita mau ngakses ininya JNE, bisa kita loncat dulu ke ininya kantor, misalnya ke Gojek gitu. Terus nanti kita dari Gojek kita bisa loncat lagi ke si tadi si JNE tadi kayak gitu. Itu untuk kalau misalnya ada beberapa layanan yang hanya boleh
diakses lewat misalnya apa service kantor kayak gitulah ya, internet kantor tuh misalnya ada yang kayak gitu ya, berarti ya kayak gitu, itu yang gateway. Nah ini juga bisa juga untuk yang internal service gitu. Kalau misalnya di kantor tuh ada internal service tertentu yang yang pengen yang hanya ada di kantor gitu kan, yang ada di jaringan kantor. Nah, kita bisa juga mengakses itu dengan menggunakan SOX proxy ini gitu. Nah, gue kasih contoh konkretnya aja ya. Contoh konkretnya itu adalah misalnya gini. Kalau di kantor gua itu ada yang namanya port trainer. Kita pakai service namanya portainer. Ini ya. Portainer ini adalah orchestrator untuk Docker gitu. Jadi fungsinya adalah memanage Docker container gitu pakai portainer. Tadi dulu ada nggak sih gambarnya? Nah kayak gini nih. Oke ya, mungkin bisa digedein kali gambar ya. Bisa digedein nggak sih? Copy image link, kita taruh di sini kayak gini ya. Nah ini kan jadi lebih gede ya. Nah kalau di kantor gua tuh ada kita pakai service namanya portainer ini. Nah portainer ini tujuannya fungsinya untuk mengorchestrate. Jadi kalau misalnya ada Docker container segala macam, kita ngelihatnya di portainer ini. Terus misalnya mau ngupdate segala macam pokoknya di sini deh gitu ya. Nah ini nggak boleh service ini tuh diakses dari luar gitu, hanya boleh diakses dari dalam doang gitu, dari dalam dari dalam kantor gitu. Jadi biasanya kita mengakses port trainer ini dengan cara kita melakukan port binding dulu kayak gini 444. Terus habis itu kita setting, terserah lah browsernya apa, mau pakai Mozilla, mau pakai Chrome atau apapun itu, kita setting di sini port bindingnya ke SOX proxy host. Nah nanti kemudian kita bisa akses nih port trainer ini gitu. Jadi ya kita mau main-main atau ganti-ganti konfigurasi itu bisa dengan ini. Kenapa kayak gitu? Ya supaya juga lebih aman lah servernya. Terus kenapa nggak lu lakuin aja lewat CLI ini gitu kan? Emang nggak ada nih caranya untuk bisa lewat CLI aja tanpa harus lewat SOX proxy. Nah kadang-kadang tuh ada service atau layanan-layanan gitu kan yang bentuknya tuh web based gitu ya, nggak CLI gitu. Jadi perintahnya tuh nggak bisa dilakukan lewat CLI gitu. Kalau port trainer kan kita mesti pencet tombol ini, tombol itu, tombol atas gitu. Gimana caranya ngelakuin itu di sini kan? Nah, biasanya tuh kalau service-service kayak gini, misalnya port trainer, terus ada Kibana, Elasticsearch gitu segala macam yang hanya bisa diakses di di lokal jaringan server kantor. Nah, itu ya biasanya kita lewat pakainya SSH SOX proxy ini gitu. Jadi kita bisa akses service-service ini kayak gitu sih. Gitu ya, kurang lebih untuk yang SOX proxy. Nah, oke, jadi settingnya lah gue akan kasih lihat lagi. Jadi kayak gini ya, settingnya localhost, SOX 444 itu oke. Sip, geng, kurang lebih gitu sih SSH ya yang menurut gua yang gua pelajarin dan juga yang gua pakai di kantor, Nah, SSH ini sendiri itu menurut gua fungsinya cukup banyak banget ya. Mungkin gua hanya menjelaskan sebagian doang dari banyaknya fitur SSH ini gitu. Nah, kalau mungkin kita mau ngelihat atau memperdalam lagi SSH, tadi gua udah kasih lihat soal website atau official websitenya openssh.com. Nah, kita bisa juga memperdalam konfigurasi segala macam kita dengan menjalankan perintah man ssh. Nah, nanti di sini ada banyak nih ceritanya tuh akan lebih banyak lagi dari deskripsi SSH, flag-flagnya SSH tuh ada apaan aja. Day tadi kan yang kita pakai untuk melakukan port binding, untuk ngeset SOX proxy gitu kan. Terus juga apalagi ini ada banyak di sini. Ada I tadi yang kita pakai untuk identifikasi identity file yang berbeda gitu kan. Terus ya ini banyak banget ya. Gue nggak mungkin bisa juga ya ngebahas semuanya satu-satu gitu. Cuma intinya ya bisa baca sendiri lah di man ini gitu. Nah kan tadi P kita juga pakai port kan untuk connect dengan port yang berbeda gitu kok. Jadi kalau ada kantor yang bilang, lu masuknya lewat samping kiri ya, jangan lewat depan. Lu masuknya lewat belakang ya, itu portnya beda-beda juga kayak gitu sih.
Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Nah, again, di situ ada website gue juga di agunurus1.github.io. Kalau misalnya pengen ya sharing-sharing, kolaborasi, segala macam bisa ngobrol lewat sosial media gue juga. Atau mungkin kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ini memang topik yang agak cukup kompleks untuk dijelaskan, bisa komen di bawah. Nanti gue akan coba jabarin gitu. Pemahamannya tuh nggak ngertinya di mana gitu. Nanti gue akan jawab di kolom komentar di bawah gitu. Sip, gitu aja mungkin geng ya. Thank you semua. Yuk, bye.